Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 104 sampai 107 ya. Halaman 122 ya, 123. Hadis nomor 104 sampai 107. Keempat hadis ini berbicara tentang orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah, yaitu ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kenapa orang-orang yang seperti itu memiliki keutamaan ataupun keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena bagaimanapun seseorang yang memiliki hati ya, tentu kan memiliki perasaan gitu ya. Yang diantara sifat ya, atau kerja yang namanya hati yang berkaitan dengan rasa itu, terkadang hati itu merasa gembira, bahagia, terkadang hati itu merasa sedih ya. Yang tentu baik bahagia ataupun sedih itu ada pemicunya ya, ada penyebabnya. Nah, di antara salah satu penyebab kenapa hati itu menjadi sedih, yaitu ketika seseorang itu ditinggalkan mati oleh orang-orang yang dia cintai. Nah, kalaulah dia sabar, di samping orang yang dicintainya mendapatkan kenikmatan, yang bersangkutan pun mendapatkan keutamaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis 104 ini dinukil dari sahabat Abu Hurairah ya. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, yaqulu berfirman Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi. Ma tidaklah, nah, ini maknya makna nafi, ini meniadakan. Ma tidaklah li untuk abdi hambaku al-mu'min yang beriman ingdi di sisiku jazaan, imbalan, balasan. Jadi tidak ada balasan gitu bagi seorang hamba yang mukmin di sisiku. Nah, atau bisa juga begini, balasan, imbalan seorang hamba yang mukmin di sisiku tiada lain, tiada bukan.
Nah, ini kalimat ini sekalipun menggunakan kalimat negatif tapi bermakna positif. Jadi betapa besarnya, betapa mulianya seorang hamba yang mukmin di sisi Allah ya, dengan balasan imbalan yang sangat besar gitu. Manakala dia itu memiliki kesabaran saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah sifat hati atau kerja hati berkenaan dengan sesuatu yang datang dari luar menimpa diri kita, Pak. Itu sabar. Agak sedikit berbeda dengan ikhlas, Pak, itu. Kalau ikhlas itu berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kita, berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan, yang kita berikan. Itu ikhlas. Kita sholat harus ikhlas gitu. Sedekah harus ikhlas. Itu kan berkaitan dengan sesuatu yang kita keluarkan. Tapi kalau sabar itu berkaitan dengan sesuatu yang datang dari luar menimpa kita. Sabar. Jadi saking besarnya imbalan ya, balasan dari Allah atas kesabaran seorang hamba yang mukmin ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak diinginkan, sampai-sampai Allah menggunakan bahasanya juga, balasannya itu tiada lain tiada bukan gitu. Nah, kapan balasan tersebut Allah berikan? Idza apabila qabadtu. Nah, qabadho itu menggenggam, Pak. Menggenggam. Aslinya artinya menggenggam. Nah, untuk memudahkan pemahaman biasanya langsung dimaknai mewafatkan, mewafatkan. Karena sebetulnya kan ruh kita manusia itu ada kalanya digenggam, ada kalanya dilepaskan. Pada saat kita tidur, ruh kita itu digenggam. Makanya kalau orang tidur itu kan disebutnya mati kecil itu ya. Mati kecil. Mati sementara. Kan doanya juga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu juga aku itu mati itu. Nah, seandainya ruh orang yang tidur itu Allah genggam selamanya, tidak dilepaskan lagi gitu, Pak, maka orang itu tidak akan bangun lagi gitu. Orang itu akan mati selama-lamanya seandainya ruhnya itu tidak dilepaskan kembali. Nah, orang yang meninggal pun baik dia dalam keadaan tidur ataupun terjaga, itu ruhnya itu diambil kembali, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza apabila qabadtu, aku menggenggam ruhnya atau mewafatkan sofiyahu, orang-orang yang dia cintai, min ahli dunia, dari para penduduk bumi, dari orang-orang yang hidup di dunia. Tentu banyaklah orang-orang yang dicintai oleh kita itu. Ada orang tua kita, ada mertua kita, ada istri kita, ada anak-anak kita gitu. Yang jelas kita ini pasti akan berpisah dengan mereka, pasti itu. Kalau bukan mereka yang akan meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka gitu.
Cuman yang menjadi rahasia kan tidak tahu apakah kita duluan yang meninggalkan mereka atau mereka duluan yang meninggalkan kita. Cuman yang harus mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kita, seandainya kita yang duluan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, paling tidak kita itu sudah membuat catatan indah dalam benak mereka gitu. Sehingga ketika kita meninggalkan mereka itu, mereka merasa kehilangan kita gitu Pak. Dan kalaupun mereka meninggal lebih dulu, orang-orang yang kita cintai paling tidak atau berusahalah kita itu sudah maksimal untuk membahagiakan mereka, memuaskan mereka, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari dalam diri kita itu. Itu yang harus mendapatkan perhatian besar dari kita itu Pak. Jadi tong sampai lamun urang mau teh pamajikan atoheun gitu Pak. Alhamdulillah dinyarekan aing deui cenah mah. Si eta geus eueuh cenah. Eta bahaya lamun kitu maot Pak tah. Hese lah disebut husnul khotimah ge hese. Kenapa orang yang paling dekat saja merasa bahagia gitu. Nah itu yang harus mendapatkan perhatian dari kita itu Pak. Jadi idza qabattu safiyahu min ahlil jannah, apabila aku menggenggam orang-orang yang dia cintai dari penduduk bumi ini. Nah, kapan Allah itu memberikan ganjaran? Kapan Allah berikan keutamaan bagi orang tersebut? Ini ada syaratnya nih Pak nih. Summa kemudian ihtasabahu. Hisab itu kan perhitungan Pak. Kemudian dia mengharapkan perhitungan gitu, mengharapkan ganti. Apa perhitungannya? Ya, perhitungan pahala Pak. Jadi dengan sabarnya dia atas ujian ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, dia mengharapkan bahwa Allah itu menghitung kesabarannya, dihitung. Apa balasannya kata Allah? Tiada lain tiada bukan illal jannah, kecuali surga. Surga. Kenapa? Karena ujian ketika orang bersabar saat ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, itu merupakan ujian yang sangat besar itu Pak, dibanding ujian-ujian yang lain, dibanding ujian dengan harta gitu Pak, dibanding ujian hilangnya pekerjaan, dibanding ujian kemiskinan itu ujian ditinggalkan orang yang dicintai itu sangat berat sekali itu. Makanya pantas kalau bersabar itu balasannya adalah surga. 105. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Surahbil bin Sub'ah, yang mana beliau menuturkan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqalu dikatakan nih kata Nabi nih, yuqalu ini fil mudhari, nanti di hari kiamat akan dikatakan. Berarti kan kalau dikatakan sebetulnya ada yang mengatakan, cuman subjeknya di hidden itu. Jadi subjeknya tidak dinampakkan. Siapa yang mengatakannya itu Allah itu Pak, atau malaikat atas perintah Allah. Jadi dikatakan
li kepada al-wildan, kepada anak-anak kecil, anak-anak yang wafat sebelum masa usia balik, al-wildan itu. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi dikatakan oleh Allah kepada anak-anak kelak di yaumul akhir itu, apa? Udkhulu, masuklah kalian al jannata, ke dalam surga itu. Masuklah kalian ke dalam surga. Ini kan sebuah kenikmatan sepertinya Pak. Dia orang-orang yang meninggal di saat anak-anak itu sudah punya tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah. Masuklah kalian ke dalam surga. Qala, Rasul bersabda, fayaquluna, lalu anak-anak itu semuanya menjawab atau berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku. Ini di sini ada kalimat yang diijaz ini Pak, yang diringkas nih. Wahai Rabbku, kami ini tidak akan masuk surga gitu. Nggak mau lah gitu, orang mau. Hatta, sehingga yadkhula, memasuki surga itu abauna, bapak-bapak kami, wa ummahatuna, dan juga ibu-ibu kami. Jadi mereka anak-anak itu membuat sebuah persyaratan dengan Allah itu. Ya Allah, kami ini baru mau masuk surga kalau orang tua kami, ayah ibu kami pun masuk ke dalam surga. Makanya sering dikatakan bahwa orang tua yang bersabar ketika ditinggalkan wafat oleh anak-anaknya itu akan menjadi benteng dirinya daripada siksa api neraka. Anak-anaknya itu akan menjadi wasilah bagi kedua orang tuanya untuk menghantarkan ke dalam surga. Qala, kemudian Rasul bersabda lagi, fayatuna, lalu mereka pun mendatangi surga itu Pak. Anak-anak itu berjalan mendatangi surga. Qala, Rasul bersabda, fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ma, kenapa li aku arahum, mereka melihat mereka muhbantiin. Muhbantiin itu godobin Pak. Jadi kata Allah itu, kenapa saya melihat anak-anak itu mendatangi surga itu kok dengan marah gitu Pak. Jadi cala merut gitu Pak. Karena kan tadi mereka protes Pak. Protes pada saat oleh Allah disuruh masuk surga, tetapi orang tuanya belum Allah masukkan ke dalam surga. Maka ketika mereka mendatangi surga itu, mereka tidak mendatanginya dengan sukaria, dengan senang hati, melainkan dengan wajah yang cemberut gitu Pak. Lalu Allah katakan lagi kepada mereka, udkhulul jannata, wahai anak-anak, silahkan kalian masuk ke dalam surga. Qala, Rasul bersabda, fayaquluna, lalu anak-anak itu menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, abauna, mana bapak saya gitu. Mana bapak kami gitu. Wa ummahatuna, dan mana ibu-ibu kami. Jadi tadi yang menyebabkan mereka itu cemberut, yang menyebabkan mereka itu marah, lagi-lagi karena mereka belum melihat orang tuanya yang berada di dalam surga. Nah, ini kan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Manakala kita itu bersabar pada saat diuji oleh Allah
ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang kita cintai, khususnya anak-anak kita, Pak. Qala, Rasul bersabda, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, antum, kalian, wa abaukum, dan orang tua kalian. Jadi pada akhirnya karena mereka selalu menanyakan mana orang tua kami, mana ayah ibu kami, akhirnya Allah pun mengabulkan keinginan mereka, bahwa mereka masuk ke dalam surganya itu tidak sendirian, melainkan bersama dengan orang yang mereka cintai, yaitu orang tuanya. Yang tentu saja nih Pak nih, kalau orang tuanya seorang muslim, kalau orang tuanya seorang mukmin, itu pembahasannya harus dikaitkan dengan hadis nomor 104, Pak. Jadi Abdul Mukmin gitu. Jadi manakala orang tuanya itu seorang hamba yang beriman. Nah, maka disinilah perlunya ada semacam gayung bersambut gitu ya Pak ya, atau ada semacam usaha konkret yang maksimal gitu ya, dari yang namanya orang tua, agar usaha gitu ya, ikhtiar anaknya kelak di yaumul akhir itu membuahkan hasil sesuai yang diinginkan oleh mereka. Bagaimana usaha konkretnya itu ya, orang tuanya harus berusaha bersabar dan berusaha untuk menjadi seorang muslim yang taat, mukmin yang taat, sehingga apa yang diinginkan oleh anaknya itu bisa mewujud menjadi sebuah kenyataan. Jadi tidak bisa juga begini Pak, anaknya kekeh petekeh meminta kepada Allah masuk, orang tuanya masuk ke dalam surga, tapi orang tuanya bukan seorang muslim, nggak bisa juga Pak. Jadi hadis ini berlaku manakala orang tua yang ditinggalkannya itu adalah seorang muslim. Ini syafaat nih Pak nih, syafaat dari seorang anak yang meninggal di usia anak-anak untuk kedua orang tuanya. 106. Hadis ini dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia berfirman. Di sini sebetulnya ada harfun nida, ada ya Pak, tapi iya-nya itu dihadaf ini, jadi langsung ibna Adam, tapi diterjemahkannya itu wahai anak Adam. In itu harfus syarat Pak. Harfus syarat itu huruf yang menunjukkan perlunya adanya sebuah persyaratan. Jika persyaratan itu dipenuhi, maka apa yang dijanjikan akan didapat. Pokoknya ada seorang perempuan yang ditaksir oleh seorang duda, seorang janda ditaksir seorang duda. Boleh saya menikahi saya, syaratnya kudu rajin sholat, kudu rajin ngaji. Kalau syaratnya terpenuhi, maka keinginannya akan terkabul. Itu harfus syarat begitu. Dan yang namanya syarat biasanya harus dipenuhi sebelum mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu syarat Pak. Syarat sahnya sholat, wudu, ya itu Pak. Itu syarat sah sholat. Sehingga wudu itu dilakukan sebelum sholat. Jadi jika sobarta, kalian bersabar, wa dan ihtasabta, tadi ihtasabta itu tuh di hadis yang pertama ada tuh, dan kalian mengharapkan perhitungan gitu. Apa yang dihitungnya itu pahala lah Pak.
lebih mudahnya pahala. Dan kalian mengharapkan perhitungan berupa pahala. Jadi di hadis saum ada tuh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ihtisab. Jadi bersabar plus mengharapkan perhitungan dari Allah, pahala dari Allah. Kapan? Ingda ketika as-sodamah al-ula. As-sodam itu ini pukulan, Pak. Ingda sodmatil ula, ketika mendapatkan pukulan yang pertama. Kenapa kok disebut pukulan? Karena kan orang pada saat diuji, dia kan sebelumnya mungkin dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman, tenang, damai. Lalu kemudian diuji oleh Allah berupa musibah. Diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tadi salah satu ujian terbesarnya itu ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang dia cintai, maka dia akan merasa terpukul itu, Pak, terpukul. Nah, kalau dia bersabar dan mengharapkan perhitungan dari Allah, summa kemudian lam tidaklah ardo aku ridho. Dikata Allah bagi orang tersebut, bagi yang sabar dan mengharapkan imbalan dari Allah, lam ardo tidaklah aku ridho laka untukmu, sawaban memberikan imbalan pahala, dunal jannah selain daripada surga. Jadi kata Allah itu, aku tidak rela, aku tidak ridho memberikan pahala bagi orang tersebut, memberikan imbalan bagi orang tersebut, melainkan pahalanya itu, imbalannya itu adalah surga. Nah, ini kan menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan, saya tidak tega gitu, tidak rela kalau saya itu tidak memberikan surga. Terakhir 107. Idza apabila, ini hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini yang disebut dengan hadis mutawatir itu kayak begini, Pak nih. Jadi secara substansi keempat hadis ini yang sebetulnya masih banyak, Pak, redaksi yang lain masih banyak. Keempat hadis ini secara substansi berbicara tentang persoalan yang sama, tapi dinukil dari beberapa jalur. 104 dari jalur seorang sahabat namanya Abu Hurairah, 105 dari sahabat Surahbil bin Sub'ah, 106 dari Abu Umamah, 107 dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, karena banyak sahabat yang menukil hadis ini, maka hadis ini mencapai derajat sahih mutawatir, Pak. Jadi yang menyampaikannya banyak gitu, sehingga kemungkinan salahnya itu sedikit itu, Pak, atau kemungkinan besarnya itu sangat, benarnya itu sangat besar itu. Lebih meyakinkan, Pak, karena banyak jalur. Idza apabila mata, nah ini 107. Idza apabila mata mati waladul abadi, anak dari seorang hamba, qala berfirmanlah Allah li kepada al malaika atau malaikatihi, kepada malaikatnya. Maksudnya yang disebut dengan malaikat di sini adalah malaikat Israil, malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Apa firman Allah itu? Qabattum,
kamu telah menggenggam, kamu telah mencabut, kamu telah mengambil. Di sini nggak disebutkan kata nyawanya, tapi orang sudah mafhum bahwa yang dimaksud dengan kalimat ini adalah nyawa. Kamu wahai malaikat Israil telah menggenggam, mencabut nyawa walada abdi, anak seorang hambaku. Ini kan kalimatannya nih. Wahai Israil, apakah kamu telah menggenggam nyawa seorang hambaku, anak seorang hambaku? Payakulun, kemudian malaikat Israil itu menjawab. Kenapa di sini menggunakan bentuk plural jamak? Karena begini Pak, malaikat Israil itu setiap orang itu kan dikirim malaikat itu Pak, dikirim malaikat. Termasuk banyak ulama yang mengatakan masing-masing orang itu punya malaikat Israil satu-satu gitu. Jadi henteu Israil hiji ditugaskan ke mana-mana Pak. Setiap orang itu punya malaikat Israil satu orang gitu. Makanya kan banyak orang yang dalam 1 menit, 1 detik mungkin bisa 1000 orang, bisa 1 juta orang gitu Pak. Meninggal dalam waktu yang bersamaan itu Pak. Dalam detik yang sama. Waktu terjadi tsunami gini di Aceh dalam detik yang sama ribuan orang kan meninggal dunia Pak, ribuan orang dalam 1 detik gitu kan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya malaikat Israil itu Pak. Makanya di sini menggunakan payakulun. Nah, maka malaikat Israil itu menjawab, mereka menjawab, naam, betul ya Allah. Payakulu, kemudian Allah berfirman, qabadtum, kalian telah menggenggam, telah mencabut nyawa samarata fuadihi, buah hatinya. Samara itu buah, fuad itu hati. Kalian itu telah mencabut nyawa buah hatinya. Payakulun, kemudian malaikat Israil itu mereka menjawab, naam, betul ya Allah. Payakulu, kemudian Allah berfirman, bertanya, mada, apa qala yang diucapkan abdi, hambaku, pada saat engkau mencabut, mengambil nyawa buah hatinya, apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Fayaqulu, kemudian payakuluna, kemudian mereka menjawab, hamidaka, mereka memuji engkau ya Allah. Kenapa? Karena kan tadi itu sebuah bukti ciri bahwa yang bersangkutan itu bersabar Pak. Hamidaka, mereka memuji engkau ya Allah. Wastarja'a, istirja Pak. Gini, kita sering mendengar kalimat istirja. Kalimat istirja itu kalimat yang diucapkan pada saat orang mendapatkan musibah, termasuk pada saat ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat istirja itu Pak. Innalillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Raji'un tuh Pak, dari kata raji'un diambil, disebutlah istirja gitu, pakai ain ujungnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ucapkan kalimat istirja, naonnya istirja teh gitu, ini eta kalimat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, ibnu, nah, bangunkanlah, bina gini, membina keluarga, membangun keluarga maksudnya. Ibnu, bangunkanlah, li, untuk abdi, hambaku. Hambaku yang mana tadi? Yang ketika diuji oleh Allah
ditinggalkan orang yang dicintainya, dia memuji Allah dan mengucapkan istirja. Apa yang dibangunnya itu baitan, sebuah istana fil jannah, di dalam surga. Wasammuhu, dan namailah atau berikanlah nama kepada istana itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi nanti di akhirat itu ada satu istana, satu rumah yang sangat mewah megah, namanya Baitul Hamdi. Itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang bersabar pada saat diuji oleh Allah, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Nah, keempat hadis ini Pak nih, ini di samping merupakan kabar gembira dulu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kabar gembira untuk kita hari ini, merupakan sebuah pangbubungah lah untuk kita hari ini, khususnya orang-orang yang ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang dicintai, lebih khusus lagi oleh anak-anaknya Pak. Dulu kan Rasulullah itu pernah ditinggalkan Pak. Rasulullah itu punya anak berapa Pak? Sabar apa anak Rasulullah? Menyetar apa anak Nabi ya? Rasulullah itu punya anak 7 Pak. 7. 6 orang meninggal dunia itu. 6 orang meninggal dunia mendahului Rasulullah. Anak Rasulullah itu yang hidup itu cuma 1, Fatimah itu Pak. Fatimah. Dan semuanya yang ke-6 itu meninggal pada saat beliau masih hidup. Malah yang 3 itu yang laki-laki pada saat anak-anak itu Pak. 1 Pak Qasim meninggal tuh pada saat masih kecil. Kedua Zainab meninggal juga, perempuan nih Zainab itu Pak. Ketiga Ummu Kulsum. Keempat Roqayyah Pak, Roqayyah. Yang kelima Fatimah. Nah, Fatimah ini yang hidup nih, yang menikah dengan Sayyidina Ali, khalifah yang keempat. Kemudian yang keenam Abdullah pun meninggal nih Pak. Dan yang ketujuh Ibrahim. Jadi 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 6 meninggal, yang hidup 1, yaitu Siti Fatimah. Nah, Rasulullah itu ditinggalkan wafat oleh anak-anaknya. Kalau Ibrahim itu usianya sekitar 16 bulan 17 bulan itu meninggal itu. Itu ketika anak-anaknya itu masih kanak-kanak Pak, masih kanak-kanak. Kecuali yang perempuan itu, yang 3 perempuan. Itu mereka itu sudah agak besar itu Pak, sudah agak besar. Tapi semuanya yang 6 itu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Rasulullah itu yang anaknya hidup dan meninggalnya setelah Rasulullah itu adalah Siti Fatimah Pak. Fatimah cuma 1 itu, 6 orang meninggal, 1 orang hidup. Nah, maka dalam rangka menghibur, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW, turunlah tuh beberapa hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ini bukan hanya berlaku untuk Rasulullah tapi bagi umatnya juga. Bahkan ketika ketika Ibrahim lahir, saking bahagianya Rasulullah itu menggendong Ibrahim itu dan berkata kepada para sahabat itu, malam ini Allah telah anugerahi saya seorang anak laki-laki dan akan saya berikan nama seperti nama bapaknya, yaitu Ibrahim. Disusuilah tuh oleh seseorang, saya lupa lagi nama orang yang menyusuinya itu. Nah, di usia 16 bulan 17 bulan itu Ibrahim itu meninggal, dan itu meninggalnya itu di pangkuan Rasulullah SAW.
Pada saat itu Rasulullah menangis, gitu, Pak, menangis. Kemudian Abdurrahman bin Auf ya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Lalu Rasulullah menjawab, "Hati ini bisa sedih," katanya, "dan air mata ini akan keluar." Nah, makanya dengan hadis itu para ulama berpendapat menangis pada saat ditinggalkan wafat oleh orang yang dicintai itu boleh, tapi dengan syarat tidak berlebihan, dengan syarat tidak sampai kepada niyahah, Pak. Niyahah itu berlebihan lah, sedih yang berlebihan, sedih yang melampaui batas itu dilarang, dan itu akan memberatkan kepada orang-orang yang meninggalkannya itu, Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.